Adat basandi sarak, sarak basandi kita bola, sarak mengatur, adat memakai. Jadi artinya apa? Sarak mengatur, sarak agama yang memfatwakan, ya, adat yang melaksanakan. Inilah pendapat yang benar. Bukan terbalik. Sekarang pemahamannya kadang-kadang mau bicara terbalik, ya, kaum muslimin. Kemudian adat di depan, agama di belakang. Ini bagaimana ini pemahamannya, ya? Jadi agama memfatwakan, adat melaksanakan. Jangan dibantah agamanya. Ini kan terbalik kadang-kadang, ya. Agama yang dibantah, sementara adat diteruskan. Bagaimana ini? Ada permasalahan di Minangkabau, kita tidak mau merujuk kepada yang asli. Kalau sasek di penggajalan, balik. Kalau sasek di ujung jalan, balik ke penggajalan. Kan seperti itu pepatah mengatakan. Tetapi kita kenapa tidak konsekuen kita menghadapi permasalahan ini? Jadi adat basandi sarak, sarak basandi kita bola, ya. Agama memfatwakan dan agama melaksanakan. Jadi sejak kejadian Sakti Bukit Marapalam itu berubahlah kedudukan, ya, dari Raja Tiga Selo menjadi Tungku Tigo Sejarangan, Tali Tigo Sapilin. Dengan kedudukan ulama dengan penghulu, ya, sejajar. Jadi pepatah mengatakan, ya, penghulu alim ulama cadiak pandai. Itulah yang disebut dengan Tungku Tigo Sejarangan, Tali Tigo Sapilin. Ya, jadi itulah catatan penting dari Sakti Bukit Marapalam. Mungkin banyak lagi, ada beberapa poin, ya. Nanti mungkin di kesempatan ini akan kita sebutkan. Dan kemudian setelah Sakti Bukit Marapalam itu, ya, Syekh Burhanuddin bersama murid-muridnya diberi kebebasan oleh Raja Pagaruyung untuk menyebarluaskan Islam di ranah Minang. Nah, sejak itulah para alim ulama cadiak pandai, ya, para penghulu menyusun strategi bersatunya umat Islam, membuat aturan-aturan yang sesuai dengan Islam, kemudian diikuti dengan adat sejak terjadinya Sakti Bukit Marapalam. Itu sedikit saya paparkan tentang Sakti Bukit Marapalam. Berikutnya, ya, tentu bertanya-tanya kita, sebenarnya yang mana dan kapan, ya, terjadinya Sakti Bukit Marapalam? Sebab ada pendapat-pendapat berbeda. Ini perlu saya bahas sedikit di sini, ya. Ya. Kalau pembahasan yang pertama kita ambil, ya, kemudian yang terdapat dari catatan, maaf, ya, saya beribu maaf kepada Mak Datua, ya, catatan Asbir Latif Raja Mangkuto, ya, beliau mengatakan baiat Marapalam di tahun 1403. Ini perlu kita bahas, kita sesuaikan, kan seperti itu. Perlu kita ketahui, ahli sejarah mengatakan, baik dalam buku sejarah, ya, baik dalam luar negeri, bahwa di tahun 1347-nya berdiri Kerajaan Minangkabau di bawah pimpinan Diti Orman, kelanjutan Kerajaan Melayupura dari Damas Raya. Sepakat itu. Baik seperti Fort Man dari Belanda, Huli Goso, Kristen Doben, ya, seperti penulis kita, Syekh Abdul Qadir Jalani dan lain-lainnya, sepakat, ya, itu tidak ada perbedaan. Banyak penulis sejarah kita di Indonesia yang telah mungkin insya Allah kita baca. Dan tahun 1375 editor itu meninggal, ya, dan digantikan oleh anaknya yang bernama Ananggawarman, memerintah dari 1375 sampai 1417. Nah, ini kita ambil latar belakangnya. Kemudian di tahun 1409 terjadi peristiwa besar di Sumatera, di Kerajaan Pagaruyung, yaitu antara peperangan Kerajaan Majapahit melawan Pagaruyung. Ya, akhir terjadi perang itu terjadi di Padang Sebusuk. Ya, bergelimpangan mayat-mayat di sana. Menurut ahli sejarah itu busuk dengan darah dan mayat-mayat, maka dinamakan Padang Sebusuk. Alhamdulillah kali itu menurut ahli sejarah mengatakan peperangan itu dimenangkan oleh Kerajaan Pagaruyung. Nah, di tahun 1409. Nah, kalau kita masukkan Sakti Bukit Marapalam atau baiat Marapalam ini pada tahun 1404, kira-kira tidak masuk akal menurut pendapat saya. Sebab di sana raja yang memerintah ada Ananggawarman, dan Ananggawarman itu bercorak Buddha. Ya. Jadi belum ada dikatakan, sebab Sakti Bukit Marapalam ini dihadiri oleh Raja Tiga Selo, Raja adat di Pagaruyung, Raja alam di Pagaruyung, Raja adat di Bur, Raja adat di Sumber Kudus. Masalahnya yang Islamnya belum ada. Cuma dalam catatan Tambo di kala editor itu diangkatlah, ya, Datuk Perpati ada sebatang sebagai penasehat
dan kemudian diangkatlah Datuk Ketumanggoan sebagai panglima perang. Ini menurut Tambo. Kalau saya menurut sejarah kan seperti itu. Jadi tidak mungkin terjadinya tahun 1403 terjadian Sakti Bukit Merapalam. Nah, kemudian kita kaitkan lagi dengan Syekh Burhanuddin. Ya, Syekh Burhanuddin itu lahirnya tahun 1646 dan meninggal ya 22 Juni tahun 1704 atau 10 Safar tahun 1116 Hijriah. Jadi nggak jumpa, nggak jumpa mereka. Bagaimana kita akan mengiyakan kan gitu? Nah, ini maaf, beribu maaf. Saya istilahnya saya membaca dan mentelaah buku-buku sejarah yang telah ada. Jadi itu jawaban sanggahan saya yang pertama tentang kalau ada yang mengatakan Sakti Bukit Merapalam lahirnya pada tahun 1403. Jadi kaum muslimin dimanapun Anda berada, ya, ini saya bukan mencari perdebatan atau perbedaan, tapi kita mencari kebenaran dan fakta, dan ini harus kita sikapi dengan lapang dada dan bijaksana, kan seperti itu. Ya. Kemudian ada yang berpendapat setelah Perang Padri. Nah, ini setelah Perang Padri ya. Setelah Perang Padri itu ada pendapat terjadinya Sakti Bukit Merapalam. Dan saya juga bertanya-tanya kaum muslimin, ya. Saya masih bertanya-tanya juga. Kenapa? Ah, itu kenapa terjadinya di waktu setelah Perang Padri. Yang pertama, ya, ini yang pertama ya. Ada peristiwa-peristiwa besar yang terjadi tahun 1833. Ya. Kalau seandainya ya terjadi di waktu setelah Perang Padri, tentu catatan jelas baru berapa abad kaum muslimin, ya, berapa abad sampai sekarang baru 300 tahun, ya, dari abad ke-18, 19 dan 20, ya, kurang lebih 300 tahun. Mungkin catatan itu nyata jelas, ya, mungkin tak sumbing sedikit pun, tetapi tidak ada satupun catatan menurut yang telah saya pelajari bukti yang jelas bahwa adanya pertemuan di Bukit Merapalam bertahun setelah Perang Padri atau di abad ke-19. Tidak ada. Jadi saya bukan untuk membantah atau menantang, tapi kalau memang ada, saya akan ikut, ya. Tapi belum ada saya jumpakan, cuma perkiraan. Sebab kenapa? Peristiwa besar di tahun 1833, yang pertama di tanggal 2 Mei, ya, 2 Mei, ya, 1833, tertangkapnya Raja Minangkabau atau keponakan Raja Minangkabau terakhir atau keponakan dari Raja Muniangsah, Raja Pagaru yang asli, oleh Belanda. Ya, di Belanda waktu itu dia menjabat regen tanah datar dan kemudian ditangkap oleh Belanda karena dituduh pengkhianat. Maka ditangkap oleh Belanda tanggal 2 Mei 1833, kemudian meninggal di Mangga II tanggal 12 Februari 1849. Ini peristiwa besar 1833 ini, ya. Kemudian ada juga di tanggal 11 Januari 1833. Ini peristiwa besar juga. Kenapa? Terjadinya bersatunya kaum Padri dengan kaum adat beserta rakyat Minangkabau untuk melawan Belanda. Nah, ini 1833. Apakah ini yang dimaksud? Ya, penjajah Sakti Bukit Merapalam. Tetapi di sana disebutkan oleh sejarah maupun dalam luar negeri, ya, itu bersatunya rakyat Minangkabau, kaum Padri dengan kaum adat beserta rakyat Minangkabau untuk melawan Belanda atau melawan penjajah Belanda di kala itu. Setelah terjadi perjanjian 25 Oktober, ya, Pelangkat Panjang. Nah, jadi terjadi juga di 25 Oktober 1833 namanya perjanjian Pelangkat Panjang. Jadi mustahil, ya, tidak mungkin terjadinya setelah Perang Padri, ya. Tetapi kita tetap menyikapi dengan lapang dada kaum muslimin, apapun keadaannya kita sikapi dengan lapang dada dan bijaksana, gitu. Tetapi untuk keyakinan, untuk pendapat yang saya kuatkan, ya, pendapat yang saya kuatkan terjadinya Sakti Bukit Merapalam, ya, pada tahun 1674. Nah, inilah pendapat yang paling kuat setelah saya baca dan saya teliti
Sakti Bukit Merapalam ini bertahun tahun 1674 dengan data-data yang disebutkan yang telah saya kemukakan tadi. Ya, baik kaum muslimin dan muslimat ya, sanak saudara, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, para pemuda ya, mungkin itulah sedikit yang telah saya paparkan tentang Sakti Bukit Merapalam ya, Bukit Merapalam. Jadi apapun yang akan kita pahami, apapun kita bisa menyikapi permasalahan ini, tentu kita sikapi dengan lapang dada dan bijaksana, sebab setiap sejarah ini pasti ada perbedaan, pasti ada pertikaian, tetapi kita harus mencari titik yang mana yang paling dekat dengan kebenaran. Kan seperti itu. Jadi kemudian sedikit saya tambahkan lagi tentang terjadinya perang Padri ya. Semua sejarah ya, sejarawan, mungkin tidak semua, mungkin ada yang berbeda, tapi mayoritas bahwa Sakti Bukit Merapalam itu dipelopori oleh Syekh Burhanuddin dari Ulaan yang lahir tahun 1646 ya. Nah, kalau seandainya perlu diketahui ya, Syekh Burhanuddin itu ada dua. Ini perlu diketahui. Yang pertama Syekh Burhanuddin Kutu Kampar, tapi tahunnya berbeda. Syekh Burhanuddin Kutu Kampar, kalau saya tidak salah, kalau saya tolong dikoreksi ya, tapi meninggal tahun 1224. Jadi jauh sebelum Syekh Burhanuddin ya. Dan kita kaitkan kepada 1403 juga tidak nyambung, kan seperti itu. Jadi mungkin itulah sedikit yang saya paparkan tentang Sakti Bukit Merapalam. Ya, sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kesalahan, mungkin kesalahan pada diri saya sendiri. Ya, mungkinlah saya namanya manusia biasa, tak luput dari kesalahan, kan seperti itu. Jadi akhir kata saya ucapkan, Pak Pepetah mengatakan, ambo nak bayi kabelerong, di sana pidato ambo simak, ko ado kato nanta dorong, tolong maafkan di dun sana. Akhir kalam saya ucapkan, sallallahu ala nabi Muhammad, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.